Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke Sungai Awu di Desa Rembul dalam Komplek Wisata Guci, Kabupaten Tegal. Bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Salah seorang saksi mengatakan bahwa bus wisata berasal dari Tangerang Tengah diparkir dalam kondisi mesin menyala dan memanaskan mesin sebelum kembali ke Tangerang. Tiba-tiba bus terjun ke sungai yang berada tepat di bawah area parkir hingga bus terguling. Menurut saksi, sekitar 20 penumpang berada di dalam bus. Tampingan, rempet tampingan, udah turun bawa terus jadi tampak kenceng terus jebur ke kali. Undang gitu, saya teriak-teriak, orang-orang udah pada berdiri, pada minggir semua. Itu lihat bus larinya mau kemana, itu kemana, tahu ada supirnya atau enggak. Tahu enggak ada supirnya, saya lihat, langsung saya lari. Berarti itu bus nggak ada supirnya apa? Nggak ada supirnya. Diduga rem tangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai. Satu orang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat, sedangkan puluhan penumpang bus lainnya mengalami luka. Telah dievakuasi ke puskesmas Bojong dan Bumi Jawa guna mendapatkan perawatan. Sementara kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif di akhir pekan Anda. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, puluhan korban luka menjalani perawatan intensif dan satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus pariwisata masuk sungai di kawasan objek wisata Guci, Jawa Tengah. Sedangkan bus masih belum bisa dievakuasi karena harus menggunakan alat berat. Iring-iringan mobil ambulan yang membawa puluhan korban luka dan satu korban meninggal dunia tiba di IGD RSUD Dr. Susilo Slawi Kabupaten Tegal. 20 korban luka langsung mendapatkan perawatan intensif. Sebagian korban bus pariwisata yang masuk ke sungai di sekitar kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami luka benturan, patah tulang dan cedera kepala. Salah seorang korban selamat, Herman, mengaku saat pengemudi bus sedang memanaskan kendaraan, tiba-tiba bus meluncur ke bawah hingga terjun ke sungai. Ia membantah ada anak kecil yang bermain rem tangan. Supirnya? Nggak ada. Supirnya kemana? Nggak tahu, buat manasin itu pintu, udah mobil tiba-tiba muncul. Apa kesenggol rem tangannya atau gimana ada? Nggak ada anak-anak yang mainan di Nggak ada. Itu semua udah di dalam mobil, ada 4 orang itu di luar. Sementara korban meninggal diketahui bernama Maja, 60 tahun, warga Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara yang dirawat saat ini ada 20 orang. 20 orang. Yang meninggal dunia, Pak? 1 orang atas nama Bapak Maja. Atas nama Bapak Maja, alamat di Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kalau korban luka gimana, Pak, kondisinya, Pak? Luka kondisinya ada beberapa yang perlu penanganan intensif dan ada beberapa yang perlu penanganan di. Bus pariwisata Duta Wisata ini membawa 50 orang penumpang. Sebanyak 35 orang sudah berada di dalam bus saat bus terjun ke sungai. Rombongan ini merupakan peziarah Wali Songo asal Tangerang, tujuan Cirebon, Pemalang, dan Guci, Tegal. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Seperti apa situasi terkini evakuasi korban dalam kecelakaan bus di Tegal, Jawa Tengah? Kami telah terhubung dengan Yunibar yang berada di RSUD Dr. Susilo Slawi. Yunibar, sejauh ini seperti apa kondisi para korban? Saat ini saya berada di RS. Sore ini ada masih menjalani sudah pilot korban meninggal dari yang adalah sore
Pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan rekan Unibar terkendala masalah sinyal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait mobil bus dan belasan unit truk yang terdampak kebakaran di kapal KMP Roy 1 kemarin. Saat ini tengah dievakuasi dan masih dalam penyelidikan. Beberapa penumpang yang mobilnya terbakar di kapal tersebut masih belum tahu kondisi kendaraannya. Beginilah kondisi kapal KMP Roy 1 usai dilalap api pada Sabtu sore kemarin. Diduga penyebab terjadinya kebakaran berasal dari salah satu bus yang parkir di dalam lambung kapal. Api diduga keluar dari bagian mesin di salah satu bus tersebut. Sedikitnya 11 unit truk dan 2 unit angkutan bus hangus dalam insiden tersebut. Saat ini kendaraan-kendaraan yang terparkir di kapal tengah dilakukan penyelidikan. Beberapa warga penumpang yang mobilnya juga terparkir di kapal tersebut masih belum mengetahui kondisi mobilnya. Saat ini mereka masih mencari tahu kepastiannya. Terbakar karena informasi yang kita dapat pagi hari ini yang seperti tadi malam beritanya bahwasanya ada terbakar 5 atau 6 yang terbakar yang di bawah dek yang pertama gitu. Jadi kemungkinan ya mobil saya sendiri khususnya itu yang paling depan. Nah, mudah-mudahan ya mobilnya ya tidak sama seperti orang yang alhamdulillah ya selamat dan. Sebelumnya diketahui KMP Roy 1 milik PT DLB terbakar pada Sabtu pukul 15.45 waktu Indonesia Barat kemarin. Diduga api berasal dari kendaraan di lambung kapal, di mana puluhan penumpang kapal feri KMP Royce yang baru berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni tampak panik saat kapal yang mereka tumpangi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, lebih dari 1 bulan pilot Susi Air Philip Mark Martins belum juga berhasil diselamatkan. Susi Pujastuti selaku pimpinan maskapai Susi Air marah kepada KKB yang menembaki tim Kopassus yang hendak evakuasi pilotnya. Kemarahan pimpinan Susi Air sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019 Susi Pujastuti disampaikan saat melakukan kontak telepon dengan pendeta Karel Phil Erari. Susi kesal karena KKB yang seharusnya membebaskan pilotnya malah menembaki pasukan TNI saat upaya negosiasi damai tengah berlangsung. Nah, kemarin TNI yang datang itu nunggu untuk mengevakuasi Phil, bukan untuk menyerang KKB. Jadi tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau tim Karten sudah jadi negosiasi. Kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah, Pak Phil. Susi juga mempertanyakan alasan KKB terus menahan pilotnya. Padahal selama ini dirinya melalui maskapai miliknya sudah banyak membantu Papua. Saya sangat sabar, saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PK BVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Martens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, kami kembali ke informasi terkait bus pariwisata yang kecelakaan dan terjun ke jurang di Tegal, Jawa Tengah. Kami kembali menghubungi rekan kami Unibar yang ada di RSUD Dr. Susilo Slawi. Unibar, sudah berapa banyak korban yang dirawat di sana? Ya, Anissa dan pemirsa, saat ini sudah 35 korban luka yang dirawat di RSUD Susilo Slawi Kabupaten Tegal. 1 korban meninggal dunia atas nama wajah
warga Tangerang Selatan, Banten. Dan sejumlah korban saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Sebagian besar rata-rata mengalami luka akibat benturan, ada yang patah tulang hingga cedera di bagian kepala. Ada satu orang pedagang asongan yang ikut menjadi korban karena naik ke dalam bus saat bus meluncur ke arah sungai. Anissa. Baik, Yunibar, apakah sudah diketahui bagaimana bisa bus ini tiba-tiba meluncur saat sedang dipanaskan? Apakah memang ada sopir ataupun kenek yang berjaga di sekitar kemudi? Ya, jadi dari pengakuan sejumlah saksi mengatakan bahwa saat bis dipanaskan mesinnya atau mesin dalam kondisi menyala, kondisi bis bergetar hingga ganjal yang berada di roda bis itu lepas sehingga bis meluncur kencang ke bawah atau terjun ke sungai. Baik, jadi posisinya ini bus tidak direm tangan ya? Betul, kemungkinan handbrake atau rem tangan ini atau malfungsi, Anissa. Oke, baik. Jadi informasi yang mengatakan bahwa ada yang anak-anak yang melepas handbrake atau rem tangan ini tidak benar ya? Ya, ini dibantah oleh sejumlah saksi yang mengatakan bahwa tidak ada anak kecil yang bermain handbrake di dalam bis. Baik, untuk kondisi korban sendiri saat ini bagaimana? Apakah sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang? Ya, sebagian korban yang mengalami luka ringan ini sudah dijemput dari ambulan dari Pemkab Tangerang atau pemerintah kota Tangerang Selatan. Kemudian Bupati Tegal, Umi Aziza juga telah mengunjungi sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan. Sebagian korban yang mengalami luka ringan itu sudah dijemput pihak keluarganya. Sementara jenazah korban ini masih berada di kamar jenazah RSUD Slawi. Anissa. Baik, Yunibar, terkait malfungsi rem tangan atau handbrake dari PO bus sendiri, apa pernyataannya sejauh ini? Ya, hingga saat ini belum diketahui secara pasti keberadaan pengemudi bis. Namun sore tadi informasi di lapangan ada olah TKP yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tegal. Namun sampai sejauh ini belum ada informasi resmi tentang penyebab bus terjun ke sungai. Anissa. Berarti pada saat kejadian ini baik sopir bus maupun kenek tidak ada ya? Ya, betul. Sekarang pengemudi dan kenek itu tidak berada di tempat dan bis ditinggalkan begitu saja. Baik, dalam keadaan menyala ya? Ya, betul. Dari PO bus sendiri sudah ada yang bisa dihubungi atau sudah diperiksa oleh polisi? Ya, jumlah saksi sudah diperiksa secara maraton oleh Satlantas Polres Tegal. Namun sampai saat ini belum informasi tentang pengemudi bus itu diperiksa di mana. Saat ini kami belum mendapatkan informasi yang benar. Baik, terima kasih Yunibar atas laporan dari RSUD Slawi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, David Yulianto, pelaku penodongan pistol terhadap sopir taksi online, meminta maaf kepada masyarakat dan institusi Polri. Ia mengaku siap menjalani proses hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. David Yulianto, seorang karyawan swasta yang viral di media sosial terkait aksi arogannya yang memaki dan menodongkan pistol kepada pengemudi taksi online, serta memakai plat nomor palsu di ruas tol Janger Kebonjeruk, Jakarta Barat, kini meminta maaf. Dirinya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan institusi kepolisian perihal telah membuat gaduh serta memakai plat nomor kendaraan dinas Polri palsu. Saya, David Yulianto, memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi Polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggar hukum, serta menggunakan plat nomor dinas Polri palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Sebelumnya, peristiwa aksi koboi jalanan tersebut terjadi pada Kamis malam di ruas tol Jakarta-Tangerang, Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana seorang pengemudi taksi online menjadi korban pemukulan hingga ditodongkan pistol perihal tak terima kendaraan pelaku disalip oleh korban.
Tak butuh waktu lama, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap pelaku di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Kini pelaku David Yulianto ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, Newsroom Weekend masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan komprehensif lainnya. Tetap bersama kami.